belain Bu Winep, terus datang si Violet juga diserang sama si RH ini. Nggak ada permasalahan loh, nggak ada permasalahan loh. Nah, nggak tahu entah kesetanan apa si RH ini orangnya ini si Bolis ini ngomongnya ya bagus, sok Alkitabiah, sok santun, sok apa. Dibalik itu si Bolis Iskariot ini orang, hati-hati kalian. Nah terus dia ribut di Kemal CP sampai ngancam Ibu Winep, katanya jangan sampai saya kerahkan nanti anak-anak ini katanya lama holot dari dari NTT katanya. Lah kebetulan suaminya kakakku itu orang Adonara Larantuka. Kutanya, ya kan? Boleh, Flo Bamora dia bilang. Dari keluarga Flo Bamora, dia detailkan lagi lama holot. Enggak. Dia bilang Flo Bamora. Terus aku tanya, Flo Bamora mana kau? Ipar saya orang lama holot, saya bilang itu. Langsung bergetar nadanya bicara pada saat itu Kemal CP. Flo Bamora mana kau? Iparku kandung orang lama holot, orang Adonara Larantuka. Begitu kan? Apa kamu sentuhan bla 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 bla. Dia pikir saya takut. Saya paling nggak senang digertak-gertak. Kau gertak saya gertak balik, kau pasti kau kicep. Nah, mulai itu gelagapan ngomongnya. Ayo, kau tunjuk siapa orang Flo Bamoramu. Palingan kau nanti yang ku permalukan di kalangan orang Flo Bamora. Ipar saya orang Larantuka, dia bilang gitu. Lama holot ipar saya. Kalau di kalangan orang sana itu lama holot ini termasuk orang-orang yang ganas-ganas. Jangan salah teman-teman, termasuk orang yang ganas-ganas. Memang ganas orang kampungnya ipar gue ini. Itu loh. Jadi petantang petenteng. Baru pemakat martar rompet. Apa martar rompet? Bagaimana Jo? Nah, pas ribut di atas itu, akhirnya tidak ada kata selesai di situ. Aku kena pelanggaran karena aku ngomong mencak-mencak di Kemal CP. Pas aku minta naik lagi, nggak dinaikkan sama si CP. Akhirnya aku dengar sampai detik kemarin kami teleponan sama Bu Winep. Dia bilang belum ada kata damai sama kami berdua katanya. Aku masih tidak terima kenapa dia sebarluaskan fotoku dan dia pajang fotoku, katanya gitu. Oh gitu Bu, pokoknya tenang aja, kalau dia nyerang lagi aku siap pasang badan demimu, aku bilang gitu. Oke Pak Reman, makasih ya, katanya gitu. Nah biar kalian tahu teman-teman, ini si Bolis ini, si RH ini, hati-hati kalian. Jangan pernah kalian percaya sama ini orang, dimasukin ke grup, apalagi sampai minta nomor WA. Selain itu, ini juga pemburu spender ini. Ini pemburu spender, si RH ini. Bukannya RH itu ini ya, Pung? Bisnis anak-anak jalanan. Bisnis anak jalanan. Iya. Ini ngomong, dia kumpulin anak-anak. Dia ngomong bahasanya dia merawat anak-anak itu 11 orang katanya. Lalu ya itu untuk bahan untuk dapat donasi itu dari Johnny Depp. Dan banyak orang tahu juga dia bisnis itu. Dia menjual kesedihan. Nggak betul itu tuh karangan dia. Kalau memang betul mana? Ada nggak dia publikasikan, dia kasih lihat di layarnya? Nah iya Pung, kata Johnny Depp dia memang membisniskan anak-anak gitu loh. Pung ini gimana? Itu bukan membisniskan anak-anak. Itu komal orang lain di seolah-olah itu dia yang melakukannya. Paham nggak sih kalian? Dan jelas dia penipu lah ya. Iya, dia tuh pemburu spender. Dan si Intan saja sudah ngakuin samaku. Si Intan bilang sama aku begini, Bang, abang tahu nggak kalau si RH itu sebetulnya busuk loh. Kenapa kok ngomong gitu? Selain perkara dia sebarkan foto Bu Winep sama aku, dia itu loh, Intan kan punya spender dari Amerika katanya, sama yang di Indo katanya gitu.
Masa coba dia bujuk-bujuk Intan supaya dikenalkan ke spendernya Intan katanya. Yang mana salah satu spendermu? Nah itu yang kemarin itu loh, yang nge-give abang itu, yang nge-give 300 koin itu salah satu spender Intan. Oh, bilang makasih ya, walaupun aku udah typing di bawah makasih. Sebetulnya aku berkomal ini bukan mau cari koin loh, aku bilang. Aku jujur, aku orang pekerja, aku bilang. Aku bukan mau cari koin, aku punya gaji, aku bilang. Nggak perlu aku koin-koin, bukan mau seperti itu. Aku pekerja, aku bilang. Aku nggak butuh koin-koin, aku bilang. Lagian ini si Isiana, ngapain kau kasih aku koin? Ah ya mang, dikira lagi nanti aku ngemis-ngemis koin di komalmu. Jadi begitu loh. Itu rezeki. Nah kan dikasih lagi kan, jangan weh, nanti dikira aku ngemis koin di komalmu. Ada yang typing di bawah, si Siti Beriman, berarti apakah bisa jadi si RH yang ngasih foto Bu Winep ke Herder? Emang iya, kan aku bilang tadi, memang si RH yang keroknya. Dan aku tahu itu kaos biru itu, aku tahu itu memang si RH yang ngasih. Itu opung aku, Kak Florin, kakek aku. Opung Manik ini kakek aku. Dua kali aku, cucuku udah bisa bikin anak, berarti udah punya cicit aku nanti nih. Jadi hati-hatilah teman-teman. Kelompok herder ini sungguh-sungguh sangat membagongkan. Weh, malah dikasih koin lagi. Ah, jangan. Weh, nanti dikira aku ngemis koin lagi. Ah, ya, mang. Jadi yang perlu teman-teman ketahuin, barusan ada salah satu teman kita, perempuan, orang Batak. Aku nggak mau spill namanya. Dia cerita sama aku. Itu masa aku dibilangin begini katanya. Dibilangin apa? Dibilang katanya aku melon-lon katanya. Loh, kok bisa gitu? Padahal tahu nggak? Ini orang tadinya ngemis sama aku, minta pinjam duit sekian ratus ribu untuk makan katanya gitu. Untuk makan dia bilang, terus aku kasih. Itulah brekelenya ini perempuan satu ini. Siapa lagi yang kalau bukan ketuanya langsung loh, itu ketuanya loh. Ketuanya yang di Jerman sono, yang katanya dia tuh suka kami inilah yang donaturnya katanya, dengan dia panggil yang ngomong tapi malah minta 300.000 buat makan. Nanti liatin aja, suatu waktu nanti kalau udah terkumpul semua bukti-buktinya ini, bongkar semua nanti mereka. Dan satu yang mau kubongkar, si PG Boti itu tinggal di daerah Jabodetabek. Tepatnya kemarin ku deteksi dia di daerah Tangerang. Kemarin terdeteksi sama aku dia di Tangerang dia. Aku cuma tahu keluarganya ada di Liwa. Apa? Keluarganya, orang tuanya ada di Liwa, di Lampung Barat. Di Lampung. Keluarganya lo ya. Keluarga siapa? Keluarganya si PG. Di Lampung. Lampung ini tahu nggak kalian Lampung ini daerah apa? Tahu nggak kalian Lampung ini daerah apa? Parukit-ukit, Cilum. Nggak tahu. Lampung ini daerah begal. Iya. Majabasa. Habis itu ini. Daerah begal Lampung itu. Iya, begal. Tahu dari mana kau Asterhan, Tangerang atau Bekasi? Si Asterhan ini tahu dari mana kau? Siapa yang bocorin samamu? Asterhan. Dari mana dia dapat info ini si Asterhan ini? Aku kemarin yang bocorin. Dia orang Bekasi, tapi kemarin terdetek sama gitu lagi di Tangerang dia. Si akun Anastasia Violet itu yang bagi info dia ada di grup itu. Maksudnya apa, Uy?
Violet ini dulu pernah dekat sama aku. Ya kan? Ya, Cuman dang dope manguli opuk. dekatnya aku bilang pernah dekat. Oh. Sampai kan waktu itu kan aku, Violet, sang penggugat, Bu Winet itu kan kami dulu moderator di CP. Dang dope manguli, saya lalak manconoki. Aku kan ditendang dari Balawi sekarang. Dari Balawi aku ditendang dari Balawi. Kenapa? Mau tahu gara-gara apa? Aku barbar kali typinganku, ku serang-serang kudistarian ini isi herder ini di kombalnya MP, barbar kali typinganku. Rupanya ada kutu, tahu kutu? Nah, kutu ini pengikutnya si Reda yang nggak pernah naik di atas, cuma di bawah doang, bani typing. Nah, rupanya ada kutu yang jadi cepu di SS-nya typinganku. Bahkan ada yang ku ultimatum. Si pion kecil terdeteksi dia nyerang-nyerang Bu Winep. Nah, ternyata dia ini CS dekatnya si Violet. Itu loh, CS dekatnya si Violet. Terus aku share lah, aku cerita lah by DM ke ini, ke Mom Lili. Rupanya Mom Lili ini lebih mentingin pihak sono, lebih pro ke pihak si herder. Akulah yang disalahin Mom Lili. Karena ke ultimatum kayak gini, kalian Balawi-Balawi yang terdeteksi gabung di Komal Herder, awas aja nanti kalian kalau masuk di Komal CP, aku bilang gitu kan, aku bloker nanti kalian. Apalagi kalau kalian itu typing di bawah itu yang provokasi, aku bilang. Si pion kecil di SS-nya aku dilaporin sama Mom Lili. Rupanya Mom Lili pro ke sono, ke herder. Nah, karena si CP disetir oleh Mom Lili, aku ditendang. Dan aku bermasalah sama si Putih. Ya kan? Terus karena si Putih ini sangat dihormati sama si CP, dihormati ini nih, tahu nggak kalian arti dihormati? Ya, gimana? Semua kartu as si CP sama si Mom Lili itu dipegang sama si Putih. Semua kartu asnya, mulai dari rumahnya dia tinggal, keluarganya, anak-anaknya semua tahu si Putih semuanya. Padahal sebetulnya si Bu Winep juga pegang semua kartu asnya si Putih, pegang kartu asnya si Mom Lili, pegang kartu asnya si CP, dan aku juga ku pegang semua kartu as orang itu. Jangan sampai ku bongkar kalian semua di sini, anjing, kataku dalam hati. Cuma aku mikir, CP kalau aku bongkar kau habis, kau masuk kau ke sel, kena kau. Datamu ada semua sama aku CP. Bukan dari Bu Winep aku dapat ya, bukan dari Bu Winep, aku dapat sendiri. Emangnya CP Kalau ngapain? mau, hah? Ngapain opung emangnya? Karena dia munafik. Dia anti edis. Bahkan sempat satu statementnya si CP ini bilang, saya paling tidak setuju dengan statement beliau yang mengatakan buang kata Tritunggal ke tong sampah. Loh, Karena dia munafik. Dia munafik karena dia disetir sama emaknya si Mom Lili. Dan dia juga disetir juga sama si Putih karena kartu asnya dipegang sama si Putih. Oh, Kalian udah pernah lihat muka si CP? kalau Johnny Depp udah pernah bertemu langsung. Johnny Depp. Udah pernah ketemu langsung. Kumisan kan dia orangnya. Iya. Kalau Bang Martin. Cuman aku bukan orang seperti itu, kawan-kawan. Aku bukan tipikal orang Iskariot.
sebagaimanapun orang membenciku, tapi aku nggak bakal bongkar kebusukan orang, kartu as orang di depan publik. Gitu loh. Nggak bakal mau aku bongkar identitas orang, karena aku bukan tipikal orang Iskariot. Aku nggak mau menjadikan diriku ini Iskariot. Dan info yang ku dapat masih belum fix. Sofiatul dan Edis ini dia itu dibiayain sama kelompok SSJ di sono. Ini belum fix doang ini. Aku belum berani ngatakan ini. Nah, ini masih azas praduga tak bersalah selagi aku masih mengumpulkan data-data valid juga ini. Itu loh. Jadi jangan percaya klaim-klaim mengatakan mereka si kelompok herder ini punya data, punya ini, ngatain orang ini mesun-sun hanya demi untuk ini itu gitu loh. Dan percaya. Iya, rakyat jelita kan aku bilang aku ditendang dari sono. Kan barusan ku cerita permasalahannya. Karena si CP disetir sama emaknya. Dan emaknya takut kenapa? Karena kartu asnya si Mom Lili sama si CP kan dipegang sama si Putih. Si Putih kan udah gabung jadi herder. Kalau sewaktu-waktu misalkan Putih jadi Iskariot, kebongkar semua identitasnya Mom Lili sama si ini, sama si CP. Itu. Paham kau kan? Rakyat jelita? Karena aku udah ditendang dari sono. Itu kok rakyat itu om itu lubis itu gimana sih? Ya aku kan nggak tahu loh, nggak tahu aku. Mata rompet dulu bah. Konexus kau naik, Konexus. Sini kita cerita. Konexus ini salah satu gifter terbaik andalan kita nih di Komelnya Bang CP ini. Konexus naik dong. Salah satu ya bisa dibilang orang baik juga Konexus ini. Dia suka nge-give di semua Komal, cuma jangan salah lagi kok. Shalom kok. Shalom. Apa kabar Koko? Sehat kok? Ya, sehat. Puji Tuhan. Gitu. Ya, sudah berapa lama ini gue juga curiga ini ada apa sebenarnya di room CP ya? Sedikit tidaknya udah dengar belum tadi yang ku jelaskan? Iya, ada. Tadi barusan buka. Jadi di Komal CP ini Balawi ini sekarang sudah terpecah-pecah kok. Awas Iya. ditabrak. Udah terpecah-pecah. Ada yang nggak ngerti sama sekali permasalahannya. Ada yang dia itu ular kepala dua seperti ku bikin di VT-ku. Ular kepala dua dalam arti yang satu dia nimbrung di Komalnya Reda, yang satu lagi dia nimbrung di Komalnya CP. Nah itu dia, pernah gue lihat. Ini Balawi yang parah nih. Kemarin datanya tuh udah kukirim sama Mom Lili. Nanti ku kasih sama kalian di sini. Udah sama kalian satu-satu. Termasuk tuh Rica Mama Sanggul tuh. Tadinya Balawi tuh. Iya. Konexus tahu kan? Konexus tahu kan? Tahu sendiri kan? Tahu. Tiba-tiba mereka jadi herder. Tapi pintarnya mereka ini selama di Komal CP, mereka cuma nanya-nanya Alkitab. Tapi liatin aja ntar pelan-pelan satu-satu nanti orang-orang Balawi yang nggak ngerti apa-apa itu diracunin, diprovokasi supaya mau masuk kelompoknya Reda. Termasuk aku juga diracunin sama si Francisca. Si Francisca bawa marga, suamiku Damani katanya. Suamiku Damani orang Siantar juga, lahir besar di Siantar. Seperti ini. Kau kenal nggak si Manik sini katanya gitu. Aku
Aku udah paham maksudnya supaya aku tetap masuk ke komalnya si Reza. Tapi aku nggak mau. Ini cara busuknya mereka. Mereka ini berusaha untuk membius satu persatu orang-orang. Mau Balawi, mau bukan Balawi. Dan yang kuperhatiin, mereka ini suka keliling-keliling komal. Mulai nih mereka ini membius satu persatu orang-orang di komal-komal lain yang tidak mengerti sama sekali permasalahannya. Itu bahaya orang-orang ini. Karena aku perhatikan dari mana aku tahu ya, aku keliling lah, tapi bukan pakai akun Shantarman. Akun bayanganku nggak ada. Aku pakai akun bayangan, aku keliling-keliling. Aku perhatikan kayak si Reda, kayak si PG, kayak si Bintang Daud. Pernah aku tengok mereka bertiga ini berempat pencar di 4 komal yang berbeda. Ku dengar mereka ngomong, ku dengar dulu. Jadi kesannya mereka itu seolah-olah itu polos dulu di komal lain, nanti lambat laun mulai nanti ini orang ini memprovokasi nih, mencari dukungan supaya beramai komalnya mereka. Itu. Ini ATL Makassar bisa darah, Bos. Cuman cepet kemarin orang ada di sana. Cuman 100 ekor. Apa 100 ekor? Di tempat si binatang. Binatang. Si biang. Aku bilang. Nah, si biang pun jadi. Nah, inilah trik busuknya mereka. Hati-hati kalian. Satu persatu mereka ini mulai membius orang ini. Padahal kemarin sekalian sudah nonton belum si Edis debat sama Pastor Cafe? Oh iyalah, aku kan selalu ngikuti Romo Cafe dari dulu. Nah, paham kan? Romo Cafe bilang apa? Udah, itu sih. Si Edis apa? SSY. Romo lo ngomong lo ya, Romo lo ya. Wah. Aku seorang Protestan, tapi SD, SMP, SMA aku itu sekolah Katolik. Kecuali SD, SMP aku itu mendapat pelajaran iman Katolik. Dan kakakku kandung, itoku kandung itu kawin sama orang Flores yang notabene seorang Katolik, di mana kakakku kandung itu mengikut sama suaminya masuk ke Katolik. Aku pribadi tidak pernah punya masalah dengan Katolik, karena aku dari SD SMP mendapat pelajaran iman Katolik, cara berdoa segala macam. Jadi aku tahu seperti apa. Makanya jangankan seorang Romo, seorang suster pun kalau berbicara yang kudengarkan dari dia, pasti aku oh iya. Karena apa? Karena mereka mendapat pendidikan teologi ya. Itu loh teman-teman. Apalagi seorang Romo. Kalau Kudes dapat pendidikan teologinya dari siapa, Bro? Nah, kalian mau tahu? Kalian mau tahu? Dari Subtektul. Iya. Mau tahu banget apa mau tahu sekali nih? Mau tahu banget. Oke, gua kasih tahu. Mau tahu aja. Waktu dia di Lampung, dia kan digeruduk. Aku lupa itu singkatnya bagaimana lah, dia itu bisa lepas dari kerudukan sama jerat hukum, terus dia kabur ke rumah apologet kita yang ada di TGR. Tahu kan singkatannya TGR? Kalau Jakarta JKT. Nah, dia selama di rumah apologet di TGR itu dan bersama beberapa apologet yang lain, disitulah dia belajar selama kurang lebih 2 tahun. Selama 2 tahun itu dia lebih banyak itu tentang striking ketimbang defending, ketimbang iman pertahanan. Dia lemah soal iman pertahanan. Seperti kalian bilang tadi, kenapa Kristen dilarang naik? Takut ditanya atau segala macam. Betul, itu salah satu alasannya. Dia takut ditanya. Jangankan orang Kristen yang mau naik,
orang Islam pada saat mau ditanya dia tentang Alkitab saja, dia langsung pinter untuk membelokkan si Kadrun ini supaya nggak nanya Alkitab. Pintar dia. Itulah kamu. Kita lagi membahas ini, tapi kamu lari-lari ke Alkitab. Kita kembali dulu ke topik. Nah, itu trik dia. Betul. Itu selalu trik yang dia pakai kalau kalian perhatikan. Iya, Ya. betul. Dan hati-hati. Si Edis ini pada saat dia di pelarian pembelajaran 2 tahun di TGR, makanya ada muncul dia bilang itu mohon bantu Bapak Ibu teman-teman untuk membangun rumah apologet kita yang ada di Amerika. Karena apa? Basically itu karena dia terinspirasi dengan rumah apologet kita yang ada di TGR. Dia terinspirasi namanya rumah apologet kita yang ada di TGR. Cuman karena yang di TGR itu sudah merasa punya ilmu sendiri-sendiri, mereka buka komal sendiri-sendiri. Ada yang striking sambil pengajaran, ada yang fokus dengan pengajaran, seperti itu loh teman-teman. Nah, waktu itu si Edis masih diam-diam, ya kan? Nah, tetap dari TGR sono. Lalu singkat cerita, datanglah si Sopi COD membawa si beliau ini, si Mister Amerika ini ke Amerika. Berangkatlah singkatnya ke Amerika. Di sanalah dia mulai istilahnya itu ditampung lah dulu di sana, dibiayain untuk sementara, ya kan? Handphone yang dia punya itu tadinya 1, akhirnya dia dibekalin 1 HP lagi untuk buka data. Dari situ kenapa penonton rame? Karena dia open cam, tunjuk wajah, makanya dia rame penontonnya. Berani Dan banyak juga yang karena sawer-sawer. di luar. Berani. Karena dia di luar. Nah, terus pada saat dia mulai berani, tadinya dia sempat satu komal dengan CP. CP kadang main ke komalnya dia, atau si Edisian main ke komalnya dia. Bahkan lebih seringan sih CP bilang tadinya saya yang lebih sering masuk ke komalnya si Edis. Kadang dia bilang ngomong ke saya gini, "Bang, gantiin saya dulu ya, aku mau ke toilet dulu," katanya. "Oke Dis, siap," katanya itu. Nah, CP tuh yang ngeladenin yang kadrun naik ke atas. Nah, dari situ nama si CP juga lambat laun makin dikenal, ya kan? Tadinya CP ini salah satu moderatornya di Mikana. Itu pengakuan CP sendiri loh ya. Shalom Pak Bom. Selamat pagi Pak Bom. Apapun itu Pak Bom, saya bukan edistarian Pak Bom ya, saya bukan edistarian. Nah, jadi si Edis ini karena dia berani open game, makanya dia berani striking orang. Itu si CP ini tadinya itu pernah satu komat. Ini pengakuan CP sendiri ya. CP sendiri yang ngomong itu. Nah, setelahnya itu ada sedikit clash lah mungkin ya kan. Si CP sama si Edis ini akhirnya mereka memisahkan diri lah, dan itu intern mereka lah yang lebih tahu ke situ. Nah, akhirnya si Edis memberanikan diri untuk jalan sendiri. Awalnya masih ya kayak ya demam panggung mungkin lah, tapi sekarang dia kan cara bicaranya sudah apa itu segala macam itu kan dia dilatih sama orang sono, ada pelatihannya dia itu bisa. Untuk public speaking, bagaimana yang baik dan benar, untuk cara defending, untuk cara apa. Nah, cara defendingnya tuh dia selalu bilang, inilah kalau mereka ini teman-teman, pada saat saya mau bertanya, dia tanya Alkitab. Nanti dulu kita belajar Alkitab, kita fokus dulu sama kitabmu ini, ayat ini. Nah, itu. Nah, setelah dia ini, pada saat mau ditanya tentang iman Kristen, langsung diturunkan. Perhatiin aja, itu triknya si Edis. Perhatiin aja, itu triknya. Karena apa? Dia lemah sama pertahanan, dia lemah. Bahkan menurut info yang ku dapat tentang
pertahanan, dia ini nggak nyampe 10%. Nah, karena dia lemah inilah mulailah masuk paham-paham dari Amerika. Diliriklah dia ini sama grup-grupnya ini, sama grup-grupnya Unitarian, SSG apa segala macam, diliriklah dia. Bocoran yang ku dapat, si Edis ini, dia itu semua segala macamnya itu, dia itu disupport sama kelompoknya mereka itu. Ini masih rumor yang ku dapat gitu loh, belum fix. Nah, rumornya ini baru sedikit segelintir orang yang tahu. Cuman karena kami belum pegang data validnya, kami nggak mau berani terlalu membocorkan, terlalu vulgar, buka bongkar habis, ya kan? Nah, kalau dengan gayanya dia tuh, dia typing itu dia menghina Pak Bom Bom, dia menghina si apa? RK segala si RK terus si MP segala macam. Oh, emang sadis sih ku tengok siapa ini. Emang sadis. Gak takut aku hatake mau digigit ya, ku gigit balik. Ya, orang Batak itu pemakan dogi, gimana sih kau? Ku jadiin sop orang itu, ku jadiin sop. Belum tahu dia orang Batak itu pemakan dogi. Jangan semua dimakan kecuali apa? Kecuali kaki meja. Kaki meja nggak kami makan. Kecuali apa? Pipa. Semua yang ada di laut kami makan kecuali kapal. Kecuali Semua yang kapal, rantai kapal nggak kami makan. Ini siapa yang nyopung? Horas dulu lah. Si Faruk sama si Blender di bawah nonton dari tadi. Ngapain kalian di bawah? Kalian mau tahu aja gosip-gosip oten-oten kalian. Horas. Kenapa? Nyopung. Hai. Oh, bikin apa? Bikin apa kita? Heras orang. Kayak opung binek. Bukan. Oh. Opung siantar. Kak maskulin opung maskulin ini bukan opung binek. Bukan. Bukan. Kayaknya sih bukan. Ale baru pasar ribu. Ayo dulu. Siapa lah dulu? Siapa dulu? Horas, salam, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Halo. Mana enak pun, paling enak makan beef. Tamanku si Centerman. Iya, harusnya BP kan. Baru apa namboru? Aduh, udah kita yang di CP itu loh. Tujuh waha opung dan iboto opung manikon. Pas 1.000. Lupa aku dah lupa. Obor pas 1.000. Pajak 1.000. Tanyalah nomor rekeningku. Tapi Bu. Gak usah nomor baju, nomor sepatu, Janganlah. nomor rekening aja biar gampang. Nanti ketahuan lah nama awak, ya kan bahaya aku nanti. Cemana pula? Nama aku pun ketahuan juga, tapi kan kita makanya aku bilang di sini gini tuh. Kita sesama itu, sebenarnya kita ini ada serem-seremnya juga loh, kan gitu. Jadi mau kita marah, keluarkan aja kemarahan tuh boleh, tapi harus ada saling menutupi yang betul-betul intinya. Di grup pun aku selalunya bilang gitu, karena kayak manapun pengkhianat itu dari lingkungan kita, supaya jangan yang sebelah senang-senang gitu. Boleh marah, tapi yang intinya itu janganlah.
yang asli-asli kayak si antar men di mana gitu kan. Ketika kita jumpa kita ada foto, aku udah tahu rumahmu itu jangan dibuka, lebih baik maki aja. Masih Madura. Aha.